Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahma Mufida. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu penyuluhan mengenai menstruasi. Lalu video ini saya tujukan kepada Nurse Tatiana Siregar, Eskep MMM selaku dosen mata ajar Ilmu Dasar Keperawatan. Pasti banyak yang sudah bertanya-tanya, apa sih menstruasi? Lalu kenapa bisa terjadi menstruasi? Terus, menstruasi itu normalnya berapa hari sih? Lalu, fase menstruasi ada apa aja? Nah, kali ini kita akan bahas. Menstruasi itu merupakan proses keluarnya darah secara teratur. Darah yang keluar dari uterus itu diikuti dengan pelepasan dari endometrium. Menstruasi dapat terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Lalu, fase menstruasi. Fase menstruasi itu ada 4. Yang pertama, fase menstruasi. Kedua, fase folikuler. Ketiga, fase ovulasi. Dan keempat, fase luteal. Lalu, ada lagi nih, setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi siklus menstruasi itu juga bervariasi pada perempuan. Hampir 90% perempuan mempunyai siklus 25-35 hari. Dan hanya 10-15% yang memiliki panjang siklus 28 hari. Namun, beberapa perempuan memiliki siklus yang tidak teratur. Hal ini bisa menjadi suatu indikasi karena adanya masalah kesuburan. Kemudian ada hormon yang mempengaruhi. Hormon yang mempengaruhi itu ada 6. Yang pertama estrogen, kedua progesteron, yang ketiga GnRH, yang keempat FSH, lalu yang kelima LH, dan yang keenam ada prolaktin. Gangguan menstruasi itu ada apa aja? Gangguan menstruasi itu ada menurut jumlah perdarahan dan menurut durasi perdarahan. Kalau menurut jumlah perdarahan terbagi menjadi 2, ada hipermenorea dan hipomenorea. Kalau menurut durasi perdarahan terbagi menjadi 3, ada polimenorea, oligomenorea, dan amenorea. Lalu untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita lanjut ke PPT setelah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahma Mufida. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai fase menstruasi. Di sini saya bersama salah satu responden bernama Nida. Untuk mempersingkat waktu, sekarang mari kita mulai ya. Yang pertama ada pola menstruasi. Pola menstruasi merupakan serangkaian proses menstruasi yang meliputi siklus menstruasi, lama perdarahan menstruasi, jumlah perdarahan, serta gangguan menstruasi. Lalu menurut Fatmawati tahun 2009, menstruasi merupakan suatu proses keluarnya darah, perdarahan yang secara teratur atau periodik. Darah ini keluar dari uterus yang diikuti dengan pelepasan dari endometrium. Proses menstruasi ini terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Sementara jika ovum dibuahi oleh sperma, itu bisa menyebabkan kehamilan. Lalu ada siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi, yang kemudian dihitung sampai dengan hari perdarahan menstruasi, bulan berikutnya dimulai, menurut Saryono tahun 2009. Lalu siklus menstruasi itu bervariasi tiap orangnya. Pada perempuan, dan hampir 90% perempuan memiliki siklus menstruasi selama 25-35 hari, dan hanya 10-15% yang memiliki panjang siklus 28 hari. Namun, beberapa perempuan memiliki siklus yang tidak teratur, dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan, menurut Wijayanti tahun 2009. Lalu, fase menstruasi itu ada 4. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua ada fase folikuler. Yang ketiga ada fase ovulasi. Yang keempat ada fase luteal. Yang pertama adalah fase menstruasi. Proses menstruasi ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 hingga 7 hari, bahkan lebih. Pada siklus pertama inilah biasanya yang dirasakan nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu menurunkan endometrium. Pada tahapan ini dimulai dari hari pertama menstruasi sampai masuki fase ovulasi. Di tahap ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 hari siklus menstruasi. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi. Jadi pada fase ini sel telur yang diproduksi ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma.
Sel telur yang matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya, sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun jika dibuahi oleh sel sperma, bisa terjadi kehamilan. Selanjutnya ada fase luteal. Setelah mengalami fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi, yang ditandai dengan gejala payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, dan mudah marah atau emosional. Selanjutnya ada hormon yang mempengaruhi. Jadi hormon yang mempengaruhi itu ada 6. Yang pertama estrogen, kemudian ada progesteron, selanjutnya ada GnRH, FSH, LH, dan terakhir ada prolaktin. Estrogen berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Progesteron berfungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium, sehingga dapat menerima implantasi zigot. Progesteron menyebabkan terjadinya proses perubahan sekretorik atau fase sekresi pada endometrium uterus yang mempersiapkan endometrium uterus berada pada keadaan yang optimal jika terjadi implantasi. Selanjutnya ada hormon GnRH. Hormon ini diproduksi di hipotalamus, kemudian dilepaskan, yang berfungsi untuk menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin. Lalu ada hormon FSH. Hormon ini diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa. Ovarium perempuan, kalau pada pria itu memicu pematangan sperma di testis. Selanjutnya ada hormon LH. Hormon LH bekerja bersama FSH. LH berfungsi memicu perkembangan folikel atau sel-sel teka dan sel-sel granulosa, dan juga mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. LH surga. Selama fase luteal siklus, LH meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum pasca ovulasi dalam menghasilkan progesteron. Di ovarium, prolaktin ini ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan juga mempengaruhi fungsi korpus luteum. Pada kehamilan, prolaktin diproduksi oleh plasenta atau human placenta lactogen, disebut juga dengan HPL. Selanjutnya ada gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada menurut jumlah perdarahan, seperti hipermenorea dan hipomenorea. Lalu yang kedua itu ada menurut durasi perdarahan, seperti polimenorea, oligomenorea, dan aminorea. Hipermenorea dan hipomenorea. Kalau hipermenorea itu perdarahan menstruasi yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya, lebih dari 8 hari, dan mengganti pembalut itu biasanya 5-6 kali per hari. Kalau hipomenorea itu perdarahan dengan jumlah darahnya sedikit, kurang dari 40 mili. Biasanya orang-orang tuh mengganti pembalut antara 1-2 kali per hari. Dan hipomenorea ini berlangsung selama 1-2 hari saja. Lalu ada polimenorea dan oligomenorea. Polimenorea itu merupakan siklus menstruasi yang tidak normal, lebih pendek dari biasanya atau kurang dari 21 hari. Wanita dengan polimenorea akan mengalami menstruasi hingga 2 kali atau lebih dalam sebulan, dengan pola teratur dan jumlah perdarahan yang relatif sama atau lebih banyak dari biasanya. Kalau oligomenorea itu merupakan siklus menstruasi yang lebih panjang, biasanya itu lebih dari 35 hari, dengan jumlah perdarahannya sama. Perempuan yang mengalami oligomenorea akan mengalami menstruasi yang lebih jarang daripada biasanya. Selanjutnya ada amenorea. Amenorea merupakan keadaan saat tidak terjadi menstruasi. Untuk sedikitnya itu 3 bulan berturut-turut. Hal tersebut normal terjadi pada masa sebelum pubertas, kehamilan dan menyusui, dan setelah menopause. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, setiap saat haid itu kenapa perut itu terasa sakit? Itu sebabnya kenapa dan cara mengatasinya itu bagaimana? Ya, jadi kalau nyeri haid itu sering disebut dismenor. Dismenor itu merupakan nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi.
Pada sebagian wanita, dismenor itu dapat bersifat ringan, namun pada sebagian lainnya dismenor itu bisa berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dismenor itu ditandai dengan keram di bagian bawah perut. Lalu kondisi tersebut normal jika terjadi pada setiap bulan dan tidak perlu dikhawatirkan karena merupakan proses yang terjadi secara alami di rahim wanita. Seiring bertambahnya usia, dismenor juga akan menghilang secara bertahap. Lalu dismenor itu bisa diatasi juga dengan secara mandiri dengan cara mengompres perut menggunakan air hangat, lalu mandi air hangat, dan juga bisa mengonsumsi obat pereda nyeri. Namun jika dismenor sakitnya secara berlebihan dapat dikonsultasikan dengan dokter dan dapat ditindaklanjuti. Seperti itu. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dismenor itu aman nggak sih? Pada setiap wanita pasti akan mengalami dismenor. Hal tersebut wajar. Kalian dapat mengobatinya dengan cara mengompres perut dengan menggunakan air hangat atau mandi dengan air hangat. Namun, jika sakit yang kalian alami secara berlebih, kalian dapat memeriksakannya kepada dokter untuk dilakukan tindakan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapat kalian sebarluaskan kepada masyarakat atau teman-teman kalian yang belum memahami tentang menstruasi. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.